Nih, ingat ya, ini kan dibelah. Apa namanya ini? Ayo ingat. Corpus callosum. Siapa lebih tebal? Sehingga apa? Bisa multitasking atau bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan. Laki-laki tipis, sehingga laki-laki cuman bisa satu saja. Coba sekarang ibu imagine ya, coba kita bayangkan. Laki-laki ya, sudahlah matanya lurus sudutnya, otak tengahnya tipis, sehingga kalau dia mengerjakan sesuatu setelah 10 menit konsentrasi, pendengaran menurun. Coba lihat bu. Kemudian otot wajahnya tidak lentur. Coba ibu bayangkan. Sekarang ini ibu lihat suami ibu tuh begitu. Ketik gini, mata lurus, pendengaran menurun, wajah rata. Ibu di samping. Ibu cantik dia pun nggak lihat. Ya kan? Itu yang membuat perempuan merasa kayaknya aku sia-sia mendampingi dia. Sedikitnya dia punya senyum, ngelihat pun enggak, juga mendengar pun enggak. Padahal tidak. Ya, ini yang harus di stop ini, prasangka-prasangka buruk ini. Kenapa? Capek. Itu yang membuat tidak jatuh cinta lagi. Sekarang setelah tahu kan, saya setelah tahu suami saya bengong aja langsung saya jatuh cinta. Jadi di sini kan, saya di sini nih. Karena saya udah tahu, saya liatin ya. Mata saya yang berbinar-binar. Dalam hati saya, betul modul saya. Halaman 5 benar. Halaman 6 sudut lurus gitu. Dan saya jatuh cinta. Kenapa? Betul-betul saya menikah dengan seorang laki-laki. Ya, dan itu luar biasa. Jatuh cinta lagi, deg-degan lagi, dopamin banjir, endorfin banjir. Ya, nggak sakit bu, nggak sakit, tenang aja. Ya, gitu. Suami saya kadang-kadang heran lihat saya ketawa. Dia begini kayaknya nih. Kenapa kamu ketawa? Saya lihat muka dia tambah ketawa. Tuh apa kata suami saya? Senyumnya begini doang. Ingat modul kamu ya? Terus saya jawab di sini, iya, halaman 13. Jadi romantis, lucu-lucuan. Habis itu ada satu lagi penyakitnya laki-laki, seneng kentut depan istrinya. Ya. 96% laki-laki senang kentut depan istrinya. Itu adalah romantisme. Kita langsung kita walaupun bau nggak bau, pura-pura bau. Ih, bau. Itu. Nanti dia gitu suka colek. Allah. Iya nggak sih? Kita suami kita laki semuanya. Iya nggak bu? Iya bayangin murah mencari romantisme. Tunggu dia kentut. Tapi dengan adanya ilmu pengetahuan ini, naik kesadaran kita bahwa yes, inilah romantis. Apa? Sudah kentut. Itu unik sekali tuh. Masya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Coba lihat lagi ya, next. Tuh. Bukan cuma kita, berjuta-juta wanita. Dia nggak tahu nih ada orang di sampingnya, nggak tahu. Makanya waktu itu saya pernah kasih tahu ibu ya, kalau lagi diajak makan sama suami berdua saja di restoran, duduk di depannya. Ibu jangan duduk di samping. Secantik-cantiknya ibu dia nggak lihat. Dia malah lihat ibu yang di depan sana. Iya. Laki-laki nggak sengaja, karena dia lurus. Pas banget di depannya, pas ngangkat lihat, karena langsung nggak ada orang di sini. Kita perhatiin dari samping. Ibu percuma juga begitu, dia nggak lihat. Bayangin. Tapi kalau orang-orang yang baru pengantin baru sama pacaran itu duduk di sampingnya, iya. Tapi itu suaminya tuh laki-laki susah begini terus ya. Lihat ya, perhatiin. Kalau baru pengantin baru dia bau begini. Kalau udah 50 tahun kaku lah badannya begini. Jangan kali 50 tahun berkawin, 10 tahun aja udah kaku begini. Udah tambah gendut kan suami kita kan nggak mungkin begini. Maka duduklah di depannya.
Supaya apa? Lurus dengan matanya dan kita tutupi ibu yang di belakang sana. Pas dia miring dikit, iya. Iya. Iya betul, Bu. Jangan sok-sok di samping, udahlah. Kecuali makan sama anak-anak, kita biasa di samping untuk ngambilin sesuatu, anak-anak di depan, nggak apa-apa. Tapi kalau cuma berdua saja, untuk menimbulkan romantisme lagi, untuk kita jatuh cinta, ya, itu duduk di depan. Ingat, laki-laki tidak suka dilihat matanya, mukanya kalau dia lagi ngomong. Sesekali aja. Gitu. Itu romantis. Lihat apa Bu Aisyah? Tergantung. Aja ikan. Oleh ada ayam-ayam. Supaya apa? Jatuh cinta. Kan tadi kita sudah bilang kalau jatuh cinta bikin kita sehat, bukan? Iya. Oke. Nah, ini lihat nih. Ya. Kita tuh sedih kan? Kan dia hadapnya ke sini. Kalau dia udah fokus di telepon ini nggak dengar. Mas, udah jelek gitu baru nengok, aduh. Ya bisa paham ya? Udah bisa nggak? Di waktu itu kan kita sepakat merubah apa? Tetap tersenyum sampai panggilan. Tuhan Allah kasih korpus kolosum. Allah juga kasih keunggulan. Apa keunggulannya? Ini yang segitiga. Talamu tebal. Kalau ini kita amanan. Dan pada saat nyasar, pantang juga nanya sama orang lain. Jaga ya, karena laki-laki adalah hero, pahlawan. Saya akan antar kamu sampai begitu. Tapi kita ceritanya mau ngebantuin. Udah 3 kali muter. Mas, minggir mas. Minggir buka jendela. Maaf, tanya sama tukang parkir. Ya. Mas, bundaran kedua belok. Udah tahu. Itu tersinggung sekali laki-laki, Bu. Kenapa? Fungsi menjaga amannya kita tertoreh, ternistakan. Hanya itu. Walaupun misalnya si suami nih mampir nanya juga, berkhianat. Padahal kenapa? Dia begitu untuk melindungi engkau istriku. Cuman dia nggak bisa ngomong. 7.000 katanya sedikit. Jadi ya sudah. Iya ya mas ya, emang nggak ada matanya tuh ya. Pro sama suami. Pantang juga pas dia lagi marah, mas udah istighfar. Dia merasa bahwa kita ya tidak mendukung dia. Jadi gimana Bu Aisyah? Kita aja yang istighfar. Astagfirullah. Terus aja Bu istighfar. Insya Allah istighfar ke-6 dia ngikut. Betul. Jadi tolong tidak terlalu menggurui. Laki-laki memang ini memang unik. Kenapa? Karena hipotalamus yang 2,5 kali lebar ini. Unik sekali ini. Ya. Aduh, banyak banget salah kita ya. Apalagi hipotalamus juga pusat stimulasi rasa lapar. Maka perhatikan makanan suami, perhatikan makanan anak laki-laki. Pantang kasih nasihat anak laki-laki dalam keadaan lapar. Ajak makan. Anak saya itu 4 udah hafal tuh, kalau diajak makan enak pasti mau dinasehatin. Biarin aja kan. Itu ya. Makanya laki-laki kenapa kita harus multitasking. Dia kalau udah duduk di kursinya, udah nggak bisa ngapa-ngapain, Bu. Laki-laki kalau sudah di rumah memang betul-betul harus dilayani. Kenapa? Anatomi kepalanya, anatomi otak dan matanya udahlah lurus. Ya, sudutnya tidak. Itu udah. Itu kita jemput, itu ladang amal kita. Mau apa, Mas? Kopi. Bentar ya, kopi. Tambahin susu. Oh, tambahin susu. Pakai es. Oh, pakai es. Makanya suami nggak boleh tinggal lama-lama sebetulnya. Kecuali itu tadi ya, kita pergi haji sekian hari ya, pergi umroh ya, paling lama 7 hari. 7 hari kalau ditinggalkan masih bisa ngurus sendiri tuh ya. Kalau ada mbak di rumah atau asisten, oke lah ada yang bantuin. Tapi kalau ada kita, dia maunya kamu tahu dong gue dilayanin gitu.
Itu bawah sadar, dan memang itu juga yang nanti akan jadi ladang amal kita. Kenapa? Anatomi. Ya, itu baru 2 tuh ya. Tadi apa pertama? Pusat untuk menjaga keamanan. Kedua, rasa lapar. Ketiga, maaf, inilah stimulasi seksual. Pria 2,5 kali lebih lebar. Artinya apa? Buat pria memang maaf, hubungan intim suami istri itu sangat dipentingkan atau didambakan. Kita lihat ya. Next, ini lihat. Next lagi. Wanita ingin merasa dicintai dulu, baru dia mau hubungan intim suami istri. Tapi pria, ya, ingin hubungan intim dulu, baru dia akan merasakan dan memberi cinta. Kebalik-balik berapa lama, Bu? Ya, ini dia. Tahu kenapa begini? Karena anatomi hipotalamus laki-laki 2,5 kali lebar dari perempuan. Ya, ini kita gitu tuh. Ngapain ngelayanin? Cinta juga enggak dia sama gue, merhatiin juga enggak udah sama gue. Ibu-ibu kan sekarang kan yang nggak taklim. Kalau yang kalau yang taklim dia tetap ada inget tuh di sini, ya, dosa lo kayak gitu loh, dosa lo nggak masuk surga lo, dia inget di sini, ya, biarin dia nggak disayang nggak cinta ya tetap aja dia lakukan. Tapi belum lagi dengan kesadaran yang tinggi. Tentunya dengan kesadaran tinggi akan menjadi lebih baik, lebih terasa. Apa? Terasa segalanya kebahagiaan itu. Ya, next lagi. Next lagi, ya. Apa yang diinginkan pria dari bercinta? Maaf ya, ini kita lebih detail ya. Rupanya pria pada saat hubungan intim suami istri itu adalah pembebasan ketegangan yang menumpuk karena pekerjaan seharian di luar. Dia ingin lepaskan dengan pencapaian orgasme. Jadi kalau udah lepas tegangnya, baru dia bisa kasih cinta sama istrinya. Bisa paham, Bu? Kalau baru datang belum hubungan intim, masih penat banget dari urusan luar, gimana dia mau ngasih cinta? Dia belum lepas. Itu makanya lepasin dulu. Lihat suami tegang, udah gak usah nanya-nanya, siap-siap ngelepasin. Gitu aja, gak usah pakai. Kan tadi nggak mau ditanya kan? Udah siap-siap kita. Mandi, minyak wangi seluruh badan. Supaya apa? Kita bantu lepaskan supaya kita dapat cintanya. Kan enak. Tapi kalau kita nggak paham, ya, udahlah lihat muka dia datar, lurus, nggak denger. Kan ya? Penat. Ngomong cinta juga sama kita enggak. I love you susah. Ya, lembut juga enggak. Kan marah kita kan. Kayak gitu mau dilayanin. Kan salah lagi. Salah lagi. Kenapa? Karena lain. Next lagi. Apa yang diinginkan wanita dari bercinta? Wanita justru merasa harus membangun ketegangan dalam waktu yang lebih panjang dan berbagai persyaratan, yaitu perhatian dan pasangannya dan bicara. Kita baru mau hubungan intim kalau dari pagi udah diajak ngomong, ya, udah dibelai-belai, udah diperhatiin, mau dengan rela. Tapi dengan anatomi otak pria yang seperti itu, ya, otot wajah yang seperti itu, ini akan nggak ketemu. Lingkarannya jadi kayak lingkaran ini gini, iya lagi, ya kan? Iya.